Kalau gue lagi di Istanbul, akhir-akhir ini sering banget kalau lagi ngobrol bahasa Indonesia gitu, di telepon terus ada orang Malaysia tiba-tiba datang. Mereka tuh baik banget. Mereka tuh kayak, aduh saudaraku, oh my sister di sini ngapain? Sedangkan dulu pas gue ke Kuala Lumpur, BTW gue ke Malaysia tuh 3 kali ya seumur hidup dan selalu dapat pengalaman yang kurang mengenakan. Walaupun gak semua orang Malaysia gini, tapi mereka itu sama orang Indonesia kalau kita nggak punya uang menganggap remeh gitu. Oh orang Indon kayak gitu. Tapi giliran di Turki, waduh berasa saudara. Ya gitu deh. Guys, jadi kata temenku yang dari Jordan, dia tuh suka Indonesian food. Really, you like Indonesian food? Yeah, why? Why do you like Indonesian food? I prefer Malaysian food. First blood. So what is the name of Malaysian food that you like? Nasi lemak, Okay, nasi goreng, okay. Are you silly? Nasi goreng is Indonesian food. yeah. Yeah, okay. So what are you gonna say now? What you say? It's Indonesian food! Listen, Malaysia better. Double Guys, kill. just accept the fact. Malaysia better. Savage. Yeah, and then and then Malaysian food you say nasi goreng. Wow, sampai sebegitunya ya. Ingin makanan kita itu diakui oleh orang luar gitu. Nah kan, malu sendiri kan jadinya kan ya kan. Kita ditunjukin sebuah fakta gitu yang sangat menyakitkan hati gitu ya kan di depan muka kita ini. Dia bilang begini, guys, accept the facts, Malaysian food better, di depan muka kita nih. Aku nggak tahu lah kalau misal aku melakukan hal itu dan orang yang saya tanyain itu mengatakan hal seperti itu, rasanya aku tuh malu gitu, malu mau ditaruh mana ini muka saya gitu. Tapi saya respect sama mbaknya ini, dia kuat, boleh tahan gitu ya. Oke, kita coba akan menanggapi sedikit video dari mbaknya ini gitu. Jadi nggak perlulah kita sampai jauh-jauh ke Turki itu untuk diakui makanan kita itu yang terenak, terbaik dan terlainnya itu. Nanti orang kalau merasa dia cocok ya kan dengan selera dia akan bilang sendiri gitu. Nah, contohnya kayak tadi, bule Istanbul tadi itu kan mengatakan bahwasanya Malaysian food better. Itu begini, kan makanan ya, makanan itu sesuai selera gitu. Nah, mungkin pas waktu beliau datang ke Indonesia itu tidak sesuai selera dia gitu, makanya dia bilang begitu gitu. Bahkan orang Indonesia sendiri itu juga ada yang tidak cocok dengan masakan Indonesia sendiri gitu, karena masakan Indonesia itu kan berbagai jenis, satu daerah dengan daerah lainnya itu berbeda-beda gitu. Nah, apalagi yang ditanyain itu adalah bule, dan bule ini tentang makanan kan begitu detail ya, begitu detail. Bukan hanya dari rasa aja yang dia nilai, tapi juga kebersihan, penyajiannya dia juga akan nilai gitu. Oke, kita satu-satu ya. Mbaknya tadi bilang begini, orang Indonesia itu akan dipandang remeh oleh orang Malaysia apabila kita itu orang susah, nggak punya uang gitu. Kalau kita ini orang kaya gitu, mereka itu baik banget sama kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan mbaknya tadi itu kan bilang begini, tidak semua orang Malaysia itu begini ya gitu. Nah, berarti orang yang seperti itu kan tidak banyak ya. Tapi kenapa harus ditonjolkan gitu? Jangankan orang Malaysia ya Mbak Yo. Kalau misal kita di negara kita sendiri ini, kita orang susah ini, ya kurang lebih sama lah gitu. Kenapa harus jauh-jauh ke Malaysia gitu? Bahkan kalau misal nih, sampean kan di Turki juga. Di Turki sampean nggak ada uang, siapa yang mau lihat sampean? Orang-orang Turki nggak ada, jalan satu-satunya pergi ke kedutaan untuk pulang ke Indonesia. Nah itu saja. Saya nggak tahu maksud dan tujuan mbak ini apa gitu ya. Begitu banyak hal yang positif gitu, tapi kenapa yang ditonjolkan itu hal yang negatif? Bahkan beliau sendiri mengatakan tidak semua orang Malaysia itu begini ya gitu. Dia sudah tahu, berarti ini jumlahnya sangat-sangat sedikit gitu, dan tidak banyak. Tapi kenapa hal itu malah yang jadi poin utama gitu? Nggak tahu apa maksudnya. Dan untuk perkataan Indon sendiri ya mbak ya,
misal Mbak ada rezeki ke Malaysia lagi gitu, Mbak coba deh masuk ke restoran-restoran yang memperkerjakan orang Indonesia, dan juga masuk ke kontrak atau proyek-proyek di sana, kontrak gitu. Coba Mbak masuk di sana, nanti kan orang-orang Indonesia itu yang kalau sebut Indonesia juga Indon gitu. Ya, ini perlu digarisbawahi lah. Karena ini saya juga mempunyai pengalaman gitu. Waktu di tahun 2002, saya bersama satu family saya berkunjung ke Malaysia. Itu kan di Jalan Bukit Bintang itu ada kumpulan musik, live musik gitu ya. Ramai orang yang nonton di situ. Saya juga ada di situ. Dan saya duduk di situ, nggak taunya itu ada ibu-ibu tiga orang ya. Itu dari Medan gitu. Kita bercerita dan ibu-ibu bilang begini, Mas dari Indon ya? Dia bilang begitu. Indonnya mana Mas? Saya bilang saya Surabaya Bu gitu. Ibu dari mana? Dari Medan. Nah, jangan salah ya Mbak yo. Dan nama Indon sendiri itu tiada maksud apa-apa gitu. Ya biasa untuk mempersingkat aja gitu. Rasanya kan patah nih teman-teman, tulang-tulang rusuk kita ini. Kenapa? Malu, ya kan? Ya kenapa enggak loh? Dia bilang begini, temen aku ini katanya suka banget nih makanan Indonesia gitu. Nggak taunya boleh tadi itu mengatakan makanan Malaysia gitu. Aduh. Terakhir di dalam videonya kan begini, kamu bilang Malaysian food, tapi kamu kata nasi goreng. Lalu kita mau panggil apa Mbak gitu? Bahasa di Malaysia itu kurang lebih sama dengan kita, tangan, hidung, kepala. Mulut, leher, badan, sama nasi goreng gitu. Kalau nasi digoreng ya disebutnya nasi goreng gitu. Mau dipanggil apa? Kasut gitu, kasut goreng gitu. Spicy kasut goreng. Aneh kan jadinya gitu. Mau dipanggil apa Pak? Ya memang karena kita itu punya bahasa yang begitu mirip, hampir sama. Jadi nama makanan juga kurang lebih sama gitu. Dan nasi goreng sendiri itu adalah fried rice gitu. Dan apabila kita masuk ke negara orang seperti Cina atau yang memakai bahasa Inggris, Singapura dan Thailand gitu, namanya juga fried rice. Sama kalau di bahasa Indonesia kan juga nasi goreng gitu. Nggak mungkin kan namanya jadi kapal pesiar goreng atau apa gitu. Nggak mungkin. Namanya tetap sama gitu. Ya Mbak. Ya Mbak ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Saya sampai lupa pembukaan ini. Nah, nggak apa-apa, kita lanjut. Dan video ini saya dapatkan dari Amas Ganteng teman-teman. Untuk teman-teman yang mau menonton videonya secara full, boleh klik link di bawah video. Wah gila sih, ini skenario bener-bener kurlot ya. Wah ini gila. Nih ya, gue ceritain ulang tapi versi Jaksel campur sindiran keras biar makin nampol ke realitanya. Jadi ceritanya nih ya, ada cewek Indo lagi jalan-jalan di Istanbul, ngobrol di telepon make bahasa Indo, terus ada orang lahiran Malaysia datang. Si orang Malaysia ini malah nyapa baik banget kayak, oh my sister di sini ngapain? Gila ramah banget kan? Tapi si cewek Indo ini malah curhat kalau dia dulu pernah ke Malaysia 3 kali, dan katanya pengalaman dia tuh kurang mengenakan. Katanya orang Malaysia tuh suka mandang rendah orang Indo kalau kelihatan nggak punya duit. Lah, lu pikir siapa yang tiap tahun ngirim ratusan ribu TKI legal plus ilegal ke Malaysia? Legal plus ilegal. Kok bisa-bisanya ngeluh soal judgment? Terus lanjut, dia bilang di Turki tuh lebih kerasa kayak saudara. Ya iyalah, orang Turki nggak tahu lu siapa, baru ketemu bentaran, wajar dong basa-basi. Tapi bagian paling ngakak datang pas temennya dari Jordan ngomong, do you like Indonesian food? Terus si cowok Turki jawab, I prefer Malaysian food. Boom. Langsung mukanya si cewek Indo mulai panas. Si cewek nanya, what Malaysian food do you like? Cowok Turki jawab, nasi lemak, nasi goreng. Dan dengan pede tingkat dewa, si cewek Indo langsung nyolot, are you silly? Nasi goreng is Indonesian food. Sumpah ini lucu banget. Kayak Elu tuh udah di posisi kalah tapi masih maksa mau menang. Dan cowok Turki itu jawab santai tapi nyeleneh. Malaysia better guys, just accept the fact. Malaysia better. Udahlah, udah disekolahin di depan umum sama cowok Turki malah makin ngotot. Elu pikir nasi goreng itu hak paten milik Indo doang. Coba buka peta, lihat sejarah. Dari zaman sebelum kemerdekaan, nasi goreng itu udah dimasak di Melaka, Penang, Johor, bahkan di Brunei dan Patani. Kenapa? Karena basicnya sama, pengaruh Cina, Melayu, dan India semua gabung. Tapi ya biasa,
Netizen plus 62 kan paling suka klaim budaya senusantara seenak jidat. Hidi. Dan yang lebih marah ngenesnya, ini waktu orang luar bilang Indonesia makanan ini. Malaysia enak, mereka Bang. langsung defensif. Lah Elu waktu bilang Pelan-pelan, rendang, Bang. sate, batik, reok, daka diambil Malaysia, kalian bikin trending satu negara. Tapi pas kena balik, why are you silly? Ya mungkin bukan kita yang silly, terus mungkin Elu aja yang nggak baca sejarah dan nggak pernah googling. Jadi ya, pelajarannya, jangan terlalu baperan. Kalau mau dihormati, jangan datang-datang udah bawa asumsi semua orang Malaysia itu jahat. Nah, Malaysia itu negara yang itu sekarang tadi, punya ya kan? lebih dari 1 juta warga Indonesia, legal dan ilegal, yang cari rezeki di sana. Kalau emang mereka semua dijudge, mana mau mereka balik tiap tahun? Dan soal nasi goreng, please lah, lebih baik kita ngaku kalau budaya kita itu berbagi akar, daripada maksa pengakuan sampai malu-maluin diri sendiri di depan bule. Oke, kita lanjut ya biar makin pedes dan makin sadar netizen plus 62 Bang, yang nonton jangan kejadian. pedes-pedes bang. Jadi ya guys, Pelan-pelan, habis Pak dia Supir. dimatiin sama cowok Turki itu, bukannya refleksi diri atau minimal diam elegan, si cewek Indo ini malah lanjut debat. Katanya nasi goreng itu dari Indonesia. Lah bu, lu pikir Malaysia nggak punya nasi goreng? Nasi goreng kampung, nasi goreng Pattaya, nasi goreng USA, nasi goreng Cina, nasi goreng ikan masin. Itu semua udah eksis di Malaysia dari puluhan tahun lalu. Bahkan sebelum Elu lahir kali. Dan yang lebih mind-blowing lagi, nasi goreng itu asal-muasalnya dari masakan Cina. Ya, dari teknik menggoreng nasi sisa semalam yang disebut cfan. Dari situ tersebarlah ke seluruh Asia Tenggara, termasuk Indo, Malaysia, Thailand, Singapura. Terus Elu tiba-tiba ngeklaim itu hak milik nasional? Lah ini bukan paten merek sandal Swallow, coy. Belum cukup malu, cewek ini balik nanya ke cowok Turki. And then Malaysian food, you say nasi goreng. Suaranya udah getar-getar tuh antara malu, gengsi, dan gagal mengontrol ego nasionalismenya yang rapuh. Aduh. Dan cowok Turki itu balas dengan face, yeah, Malaysia better. Wah itu sih udah kayak ditabok pakai sendal jepit merek Malaysia yang penlokal, tapi lebih pedih dari diseling pacar pas tanggal tua. Aduh. Nah, yang lebih kocak adalah netizen Indo tuh kalau udah kejadian kayak gini, mulai nyari pembelaan pakai piom. Ah itu bule nggak ngerti makanan Asia. Lah, gimana nggak ngerti? Turki itu negara yang hidangan kebabnya mendunia. Mereka ngerti rasa, mereka tahu mana makanan yang beneran enak dan mana yang cuma branding doang. Kalau mereka bilang makanan Malaysia lebih enak, ya namanya selera global bro. Bukan hasil settingan buzzer. Terus biasanya ada juga yang komen, itu cowok Turki pasti salah nyebut, dia nggak ngerti nasi goreng itu Indonesia. Lah, lu pikir cowok Turki itu nyasar ke dapur sendiri? Orang dia tinggal di Istanbul, kota yang tiap harinya nerima ribuan turis Asia. Dia udah cobain dua-duanya. Dan pilihannya, nasi lemak dan nasi goreng dari Malaysia. Sekarang, mari kita bahas dikit soal pengalaman buruk si cewek ini di Malaysia. 3 kali ke Malaysia dan katanya selalu dapat perlakuan nggak enak. Lah bu, 3 kali ke luar negeri, tapi tetap ngarep dilayanin Mbak Putri Raja ya. Kadang tuh yang bikin pengalaman buruk bukan negaranya, tapi attitude lu sendiri. Kalau dateng udah bawa mindset gue lebih hebat dari lu, ya wajar dong orang jadi males. Lagi pula orang Malaysia udah terlalu biasa dapat turis Indo, bukan semua. Tapi banyak yang datang cuma buat kerja ilegal, tinggal numpang, tapi hobinya ngata-ngatain tuan rumah. Kalau udah ketangkep teriak-teriak minta hak asasi. Tapi kalau kerja, sering banget nggak punya dokumen, nggak ada etika dan bawa budaya. Gimana nggak capek ngadepin? Jadi sekali lagi kita simpulkan, nasi goreng itu bukan hak paten Indonesia. Itu warisan Asia. Malaysia punya nasi goreng sendiri yang udah diakui dunia. Cowok Turki lebih jujur, nggak pakai bumbu nasionalisme buta. Dan paling penting, jangan bawa arogansi nasional ke luar negeri kalau belum bisa kasih kontribusi positif. Oke, kita gas lagi, makin dalam, makin nusuk, makin gak enak buat yang masih hidup di delusi semua dari Indonesia. Setelah cowok Turki bilang, Malaysia better, just accept the fact. Ekspresi cewek Indo ini udah kayak abis dikasih tahu gebetan ternyata tunangan. Masih ngotot, masih denial, masih cari celah buat ngebalikin keadaan. Tapi apa daya, damage udah done. Dan netizen Turki yang kebetulan lewat di kolom komentar video itu cuma tinggal ngetik, bro just said Malaysia better, and she broke. Ini bukan sekadar kalah debat soal makanan bro, ini mentalitasnya yang dibongkar. Karena setiap kali ada orang luar muji Malaysia, langsung muncul sindrom
itu seharusnya punya kita, mulai dari budaya, Iya. bahasa, bahkan makanan, Iya. semuanya Bener, diklaim. bro. Padahal akar budaya Melayu tuh udah eksis di Malaysia jauh sebelum Republik 62 dideklarasikan. Contoh kecil nih, nasi lemak. Tahu nggak lo? Di Malaysia, nasi lemak tuh bukan cuma makanan sarapan, tapi identitas budaya. Bungkus daun pisang, sambal pedas yang manis, ikan bilis rangup, kacang goreng, dan telur rebus. Sementara versi Indo, cuma nasi putih pakai lauk, kadang malah cuma gorengan doang. Lah, jelas aja cowok Turki milih versi Malaysia. Lebih lengkap, lebih unik, lebih enak, dan sorry to say, lebih niat. Sekarang kita ngomongin soal self-awareness. Di dunia internasional, lo nggak bisa jualan pakai nasionalisme doang. Lo harus bawa kualitas. Lo harus punya legacy, track record, dan kerendahan hati. Lah ini malah datang-datang ke Turki, udah merasa paling Asian, paling friendly. Giliran orang bilang suka makanan negara lain, langsung meledak. Gue tanya nih ya, kalau lo keluar negeri dan orang bilang suka makanan Thailand, lo ngamuk juga nggak? Kalau orang bule bilang tom yum lebih enak dari soto Betawi, lo mau maksa juga? Kapan sih bisa move on dari mental semua harus milik kami? Dan lucunya lagi, sebagian netizen Indo yang nonton video ini malah ikut nyalahin cowok Turkinya. Dibilang kurang informasi, terpengaruh media, bahkan ada yang bilang dia pasti nggak pernah nyobain nasi Padang. Lah, lu pikir bule itu nggak bisa traveling, nggak bisa googling, nggak bisa nonton YouTube mukbang? Jangan anggap orang luar sebegolo pas nilai UN sejarah. Udahlah, ini pelajaran berharga banget buat semua yang ngerasa nasionalismenya udah toxic. Nasionalisme sehat, cinta negara, tapi juga bisa menghargai budaya lain dan gak gampang baper. Nasionalisme goblok, semua budaya diklaim, semua pujian buat negara lain dianggap penghinaan pribadi. Dan sayangnya yang viral tiap hari malah yang kedua, yang siap ngatain Malaysia tiap menit, tapi begitu orang nyebut Malaysia better, langsung masuk mode dendam 7 turunan. Kesimpulan akhir, cewek ini bukan kalah argumen. Dia kalah karena nggak siap sama kenyataan bahwa dunia nggak muter di sekeliling Indonesia. Oke, videonya kita berhenti sampai di sini. Penjelasan dari video Amas Ganteng ini, aduh, sangat pedes dan nusuk gitu ya, ngena gitu. Saya nggak tahu lah reaksi netizen Indonesia seperti apa kalau dengarkan ini. Tapi ada benarnya juga apa yang Bro Amas Ganteng ini dikatakan gitu ya. Dia itu bukan kalah argumen, tapi dia tidak siap dengan kenyataan gitu. Misalnya nih, saya bangga ini makanan Indonesia ini disukai oleh orang-orang luar gitu. Tapi seketika saya mengetahui orang luar tidak suka makanan Indonesia, itu kita harus terima gitu. Ini terkait dengan selera masing-masing gitu. Kalau misal ada orang luar nggak suka makanan kita, itu ya sudah gitu. Dan apabila kita lihat reaksi mbak-mbak tadi itu kan, memang begitu kan gitu, dia nggak siap menerima kenyataan gitu. Katanya bener nih, suaranya geter-geter gitu, karena ya itu tadi kayak kena mental gitu ya. Orang di depan dia itu nggak suka makanan kita mau apain gitu, kita mau paksa gitu. Dia lebih milih makanan Malaysia, ya biarin itu suka-suka dia gitu, itu hak-hak dia kan gitu harusnya. Oh, jadi Malaysia lebih enak ya, harusnya begitu, ya sudahlah gitu. Dan lain kali coba makanan Indonesia yang lain ya, barangkali ada yang kamu suka. Harusnya kan seperti itu kan, simple gitu. Dan video itu dipost ini dah teman-teman ya. Oke lah, saya mencoba untuk memberikan pertanyaan. Kenapa berita-berita yang muncul baik dari TV, ya ini saya pelan-pelan, atau dari influencer itu selalu menonjolkan sisi negatif dari Malaysia? Itu pertanyaan saya gitu. Atau isu-isu yang panas gitu, itu pertanyaan saya begitu. Contohnya mbak tadi itu kan masih banyak kan hal-hal positif yang bisa di-up untuk kita saling bersilaturahmi agar hubungan kedua negara ini terjalin mesra, hangat gitu. Tapi yang ditonjolkan malah begitu gitu. Dan apabila kita melihat di TV-TV juga gitu, selalu yang kita dengar itu adalah isu-isu semasa yang panas gitu, melibatkan kedua negara gitu. Kenapa? Itulah jadinya kenapa orang-orang Indonesia ataupun netizen Indonesia itu selalu menganggap Malaysia itu miring, negatif, karena ya atas pemberitaan seperti ini gitu. Sedangkan berita-berita yang ada di Malaysia itu selalu menceritakan kebaikan, something good news lah yang ada di Indonesia ini. Contoh lah, pariwisata kita itu juga diberitakan di Malaysia gitu. Selepas berita
resmi, formal ya, berita formal yang keluar di TV itu akhir itu pada season mancanegara. Nah, itu Indonesia selalu hadir itu, entah dari pariwisatanya, apalagi kalau mau menjelang Ramadan itu pasti Indonesia yang diliput. Nah, mau menjelang Idul Fitri itu pasti Indonesia juga yang diliput gitu. Dan juga olahraga kita itu juga diliput oleh Malaysia yang baik-baik gitu. Tapi lebih lagi di bidang sepak bolanya itu diberitakan di sana itu. Tapi kenapa berbanding berbalik di sini tuh kita nggak pernah mengetahui apa-apa tentang Malaysia itu, nggak ada. Baik di Malaysia itu berita melalui TV juga ada, di akhbar atau koran itu juga ada tentang Indonesia. Sebab itulah turis terbanyak yang mengunjungi Indonesia itu adalah turis dari Malaysia. 5 tahun berturut-turut nomor 1. Kalau nggak percaya silahkan cek sendiri. 5 tahun berturut-turut Malaysia bertengger di atas paling banyak. Benar nggak? Apa coba? Apa yang kalian ketahui tentang Malaysia? Nggak ada kan? Karena nggak ada diberitakan. Cuman kalau ada yang panas-panas baru diberitakan. Itu saja. Itulah teman-teman ya pertanyaan saya. Semoga ada yang bantu jawab di kolom komentar. Oke teman-teman, video ini agak sedikit panjang, jadi terima kasih telah pun menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekiranya ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Kapten Ivarfik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.